Di awal film kita diperlihatkan dua anak kecil bersaudara yang bernama Yang Jian dan Yang Chan. Terlihat mereka sedang dibully dalam suatu acara pengorbanan. Sampai-sampai Yang Jian dilempari batu sama anak sebayanya. Tidak disangka batu tersebut mengenai mata ketika yang berada di jidat Yang Jian. Sehingga Yang Jian pun murka. Tiba-tiba ada meteor terjatuh. Ternyata itu adalah dewa yang terjun ke tempat tersebut lalu membabi buta. Di sana terlihat ada wanita yang berubah menjadi naga yang ingin memburu Yang Jian. Saat sang naga hampir mendapatkan Yang Jian, tiba-tiba ada satu wanita berbaju putih menyelamatkan. Seketika wanita naga tersebut dengan mudah dikalahkan. Ternyata wanita tersebut adalah ibu Yang Jian. Tapi semua ini belum selesai. Datanglah seorang laki-laki yang menginginkan Yang Jian, sehingga terdapat pertarungan hebat antara laki-laki tersebut dengan ibu Yang Jian. Apalah daya, ibu Yang Jian tidak dapat menandingi laki-laki tersebut, sehingga ibu Yang Jian rela mati bersama dengan laki-laki itu. Di sini kita dilihatkan Yang Jiar bersama adiknya yang sudah dewasa. Tak berapa lama kemudian terlihat gerombolan preman datang yang tidak sengaja telah melempar batu ke kepala adik Yang Jiar. Seketika sang preman pun langsung diajar habis-habisan sama Yang Jiar. Tak disangka, tiga preman yang babak belur saat diajar Yang Jiar. Mereka mencari senjata ajaib di suatu tempat untuk melawan Yang Jiar. Preman tersebut malah terjatuh di dalam jurang. Dan ternyata dua meninggal dan satunya dirasuki roh jahat. Scene berganti saat Yang Jiar bertemu dengan Lu Zipao, murid Dewa Giok. Dia memberitahu bahwa dunia dalam bahaya karena Lu Zhao, musuh ibunya dulu, akan bangkit. Lu Zipao mengajak Yang Jiar untuk bertemu dengan gurunya agar bisa membantu Yang Jiar membuka kekuatan dewanya. Lu Zipao pun memberitahu bahwa Yang Jiar mempunyai mata langit dan itu adalah kekuatan dewa perang. Apalah daya, Yang Jiar malah tak mau mendengarkan Lu Zipao. Ia pun pergi. Tak begitu lama, Yang Jiar dihampiri seekor naga yang bengis dan mengejarnya. Dan ternyata itu naga perempuan yang dulu pernah dikalahkan ibunya. Tak disangka, Yang Jiar diselamatkan oleh Lu Zipao dan diajak kabur dari naga tersebut. Yang Jiar pun melakukan perjalanan ke Gunung Giok untuk menemui gurunya. Tidak semudah yang dibayangkan, ternyata menuju Gunung Giok harus melewati rintangan. Rintangan tersebut ialah ia harus bisa mengambil giok di beberapa penjaga. Dan apalah daya, Yang Jiar tidak ada satupun rintangan yang bisa dilalui. Tapi Yang Jiar tidak putus asa. Dia terus-terusan mencoba dan mencoba lagi untuk melewati rintangan tersebut. Dan akhirnya Yang Jiar berhasil melewati rintangan tersebut dengan mengambil 4 batu giok yang dijaga keempat penjaga tersebut. Scene berpindah saat tiba-tiba ada pemberontak yang menyerang Yang Jiar. Ternyata itu adalah preman yang dulu pernah dihajar Yang Jiar, yang sekarang sedang dirasuki oleh roh jahat milik Lu Zhao. Di situ Yang Jiar dan teman-temannya dihajar habis-habisan.
tenang, preman tersebut dapat diatasi berkat pedang yang tidak sengaja ditemukan oleh Yang Jiar. Dan ternyata pedang tersebut adalah pedang penakluk siluman. Dan saat itulah penjaga telah mengizinkan Yang Jiar naik ke Gunung Giok untuk menemui Dewa Giok. Saat tiba di Gunung Giok, bukannya bertemu dengan Dewa Giok, Yang Jiar malah tertimpa meteor. Dan ternyata meteor tersebut adalah wanita naga hitam bersama pasukannya. Di sana mereka bertarung mati-matian. Yang Jiar terjebur ke dalam danau karena tendangan dari wanita naga hitam. Yang Jiar malah bertemu dengan Dewa Giok. Di situ Yang Jiar dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan Dewa Giok memberitahu bahwa Yang Jiar memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi dunia. Makanya Lu Zhao ingin sekali membunuh Yang Jiar dan ingin mengambil kekuatannya karena Lu Zhao berniat untuk menghancurkan dunia. Dan disitulah mata ketika Yang Jiar dibuka oleh Dewa Giok sehingga Yang Jiar mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pedang pun berubah menjadi tombak. Seketika wanita naga hitam dengan mudah dihabisi oleh Yang Jiar. Yang Jiar terlihat gagah dengan tampilan barunya. Semua pasukannya pun diratakan semua oleh Yang Jiar. Yang Jiar pun berpamitan pada teman-temannya untuk menuju tempat Lu Zhao agar bisa menghabisi Lu Zhao. Tiba di tempat Lu Zhao, Yang Jiar malah kewalahan melawannya. Sama. Lu Zhao pun berhasil menyerap kekuatan Yang Jiar sehingga Lu Zhao berhasil mengembalikan tubuh aslinya. Saat Yang Jiar mau dihabisi, Lu Zipao pun datang menghalanginya dan berusaha membawa pergi Yang Jiar yang lemas tak berdaya. Bukannya berhasil lolos, mereka berdua malah terkena serangan membuat mereka berdua tersungkur tak berdaya. Saat Lu Zhao berhasil membangkitkan pasukannya dan akan menyerang Yang Jiar dan Lu Zipao, tiba-tiba ada meteor terjatuh dan tidak disangka para penjaga dari Gunung Giok datang untuk memberi bantuan Yang Jiar. Mereka pun berperang bersama untuk melawan Lu Zhao dan pasukannya. Saat sedang asiknya berperang, ternyata Lu Zipao tewas di pangkuan Yang Jiar karena serangan Lu Zhao tadi. Lu Zhao pun datang menghampiri Yang Jiar dan akan memenggal Yang Jiar. Tapi anehnya, Yang Jiar malah berhalusinasi bertemu dengan ibunya. Di situ ibunya menjelaskan bahwa kekuatan sesungguhnya berasal dari hati, dan tidak disangka-sangka kekuatan Yang Jiar pun kembali membuat mata ketiga Yang Jiar terbuka dan mengeluarkan sinar sehingga Lu Zhao terpental. Pertarungan sangat sengit pun terjadi. Lu Zhao pun kewalahan. Yang Jiar pun melemparkan tombaknya sehingga Lu Zhao berhasil dikalahkan. Film pun berakhir.